Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, Rabbi adkhilni mudkhala syidqi wa akhrijni mukhraja syidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah. Selawat salam terlimpah curah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kami akan menyampaikan tentang 3 landasan ilmu agama. Di mana 3 landasan ilmu agama ini lahir dari rukun agama yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diambil dari hadis Jibril, dan beliau mengatakan dengan bentuk pertanyaan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa tadi yang datang?" Para sahabat menjawab, "Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya." Maka Rasulullah SAW menyampaikan atas dasar kronologis tanya jawab beliau dengan malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Beliau katakan, "Atakum Jibrilu alaihi salam yu'allimukum dinakum." Tadi yang telah datang kepada kalian adalah Jibril alaihi salam yang mengajarkan tentang agama kalian. Maka oleh sebab itu, diambillah sebuah kesimpulan dari hadis Jibril tersebut, agama memiliki 3 rukun yang disebut arkanuddin, yakni iman, Islam, dan ihsan. Maka dari konsep dasar rukun agama atau komponen agama secara pokok iman, Islam, dan ihsan, di mana iman memiliki 6 rukun, Islam 5 rukun, dan ihsan 1 rukun, maka berdasarkan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lahirlah disiplin-disiplin ilmu untuk mengamalkan ketiga komponen agama tersebut. Iman yang ditetapkan rukunnya ada 6, atas dasar contoh yang dicontohkan Nabi, maka akan mampu ditegakkan, tumbuh berkembang di dalam qalbu dengan konsep ajaran agama atau disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid atau akidah. Yang kedua, ada Islam di mana memiliki 5 rukun dan semua sudah paham. Dan kelima rukun ini, bagaimana yang contohkan Nabi, akan bisa diamalkan dan ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beribadah, dengan konsep ilmu fikih. Dan yang ketiga, dari rukun agama ihsan, di mana rukunnya ada 1, yakni anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah tumbuh dalam hati, saking yakinnya kepada Allah, seolah-olah merasa menyaksi kepada Allah. Fa illam takun tarah, dan seandainya belum mampu merasa menyaksi kepada Allah, minimal fa innahu yarak, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menatap, senantiasa mengawasi apapun yang kita lakukan, termasuk kondisi kalbu kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan penjelasan tadi kelihatan benang merahnya, hubungan atau korelasi antara ad-din dan asy-syariah, di mana ad-din
adalah konsep dasar rukun agama yang 3, iman, Islam, dan ihsan. Syariah, aturan Allah, yakni landasan ilmu dalam menjalankan ad-din tadi, dalam menjalankan agama yang tadi, yakni ilmu tauhid untuk menegakkan keimanan, ilmu fikih untuk menjalankan keislaman. Rukun agama yang ketiga yakni ihsan, lahirlah disiplin ilmu tasawuf, di mana konsep ihsan yang tadi mengkondisikan qalbu dalam beribadah seolah-olah merasa ditatap oleh Allah. Maka disiplin ilmu tasawuf inilah yang menjadi bimbingan qalbu kita agar bagaimana bisa mengkondisikan qalbu kita saat beribadah kepada Allah seolah-olah menyaksi, minimal merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 16 menawarkan, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka memahami dan menjalankan syariat agama di atas thariqah. Apa itu thariqah? Tata cara atau sistem yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari menjalankan secara terintegritas disiplin ilmu yang 3 tadi, yakni tauhid, fikih, dan tasawuf, maka dijalankan di atas thariqah janji Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami curahkan kepada mereka yang mengamalkan syariat agama di atas thariqah tersebut, Allah akan mencurahkan ma'an ghadaqa, rahmat yang melimpah. Ini adalah menyatakan bahwa adanya hakikat di balik syariat yang dijalankan melalui thariqah. Ma'an ghadaqa, rahmat Allah yang melimpah hanya akan dirasakan oleh qalbu. Apa yang dirasakan oleh qalbu adalah hakikat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.